Aku adalah Dewi Evrars dan aku Mary. kita berdua sedang menjalankan bisnis Jafra. Dan di setiap starter kit yang kamu pilih di Jafra itu selalu ada yang namanya Gentle Exfoliation Scrub. Dan Mary ini adalah seorang dokter berpengalaman selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah di dunia kecantikan. Kita tanya yuk, kenapa sih penting banget untuk menggunakan exfoliating scrub? Exfoliating scrub itu merupakan tujuannya itu untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga kotoran-kotoran yang menumpuk di pori-pori kita ataupun di permukaan kulit kita. Dia lebih membersihkan dibandingkan sabun cuci muka biasa yang sehari-hari kita gunakan. Jadi exfoliating scrub ini boleh kita gunakan rutin setiap minggunya. Setiap minggunya, berarti 1 minggu 1 kali atau? Kalau misalnya untuk yang pemula yang belum pernah pakai sama sekali, boleh dicoba seminggu sekali dulu. Seminggu sekali dulu. Untuk yang sudah rutin bisa dicoba 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke, jadi maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Betul. Ya. Oke, sebenarnya fungsinya apa sih? Kenapa sih kita harus mengangkat sel kulit mati? Karena kalau misalnya sel-sel kulit mati menumpuk di kulit kita, otomatis biasanya pertama dia itu nyumbat pori-pori kita. Ya, jadi ketika pori-pori kita tersumbat, biasanya itu akan lebih mudah timbul jerawat atau beruntusan minimal. Oh, beruntusan. Gitu. Oke. Kemudian kalau kulit mati menumpuk, otomatis kulit kita akan kelihatan lebih kusam. Ya, jadi akan kelihatannya kayaknya kok dull gitu ya, warna kulitnya kok kayaknya kusam, nggak cerah, nggak bright gitu. Terus yang ketiga, kalau sel kulit mati menumpuk itu tentunya akan menghambat ketika kita kasih krim. Oke. Gitu. Jadi krimnya itu tuh nggak langsung kena ke lapisan kulit yang kita mau, tapi dia malah numpuk di sel-sel kulit mati yang sudah mati Di gitu. atas gitu. Jadi malah cuma di atasnya gitu. Sedangkan kita maunya kan di bawahnya. Gitu. Jadi efek yang kita inginkan dari krim yang kita pakai itu jadinya nggak sempurna. Nggak maksimal. Oke, Betul baik. sekali. Terus ada nggak sih cara khusus untuk memakai exfoliating scrub? Sebenarnya cara khususnya nggak ada, gitu ya. Aturan bakunya itu nggak ada. Tapi yang pasti aturan baku yang harus kamu perhatikan adalah kondisi kulit kamu itu sendiri. Ya, jadi kulitnya itu nggak boleh lagi ada luka, nggak boleh lagi ada jerawatan yang lagi meradang. Ya, kalau jerawatannya cuma 1 atau 2 gitu kan, misalnya 1 di sini, 1 di sini, it's okay gitu kan. Itu pun dengan syarat sebaiknya jerawat yang lagi meradang itu kamu lewatin. Oh, di skip. Jadi jangan sengaja kamu gosok dengan tujuan biar cepet pecah nih, jadi kan cepet hilang jerawatnya. Jangan gitu kan. Kalau jerawat yang lagi meradang itu kan berarti lagi sakit. Kalau kamu paksa dia untuk pecah sebelum waktunya, malah nanti takutnya infeksi dan akhirnya malah makin meradang dan makin besar. Oke. Gitu. Jadi mendingan dilewatin aja. Tapi kalau yang kulit mukanya lagi jerawatnya lagi penuh banget, itu mendingan jangan coba-coba di scrub ya. Kalau memang lagi meradang banget, lebih baik kamu pergi ke dokter atau ke klinik kecantikan. Jadi memang diobatin spesifik. Oke. Terus berapa lama sih kita menggosok-gosok gitu di kulit kita? Waktunya nggak ada, tapi sebenarnya cepet-cepet aja sih, maksudnya nggak usah terlalu lama. Seperti layaknya kamu cuci muka aja, tapi sabun cuci mukanya itu kamu gantikan dengan si exfoliating scrub ini. Jadi kisarannya tuh mungkin sekitar 1-3 menit gitu ya. Dengan keseluruhan, dengan kamu basuh muka, kamu eksfoliasi, dan ketika kamu bilas mungkin makan waktu sekitar 3-5 menit keseluruhan prosesnya itu. 3-5 menit keseluruhan proses. Tapi kalau di Jafra ya dikasih tahu kalau kita tuh pakai 10-15 menit kita diemin agak kering, terus nanti baru dibasahin dikit lagi baru di scrubbing. Boleh, karena itu tujuannya jadinya dia lebih menyerap si sisa-sisa minyak atau kotoran-kotoran yang numpuk di pori-pori kamu. Jadi dia lebih kayak ke suction gitu. Habis itu baru kita iniin. Oh, I see. Gitu. Nah, kalau kita lagi di alam nih jalan-jalan kayak gini sekarang, bisa nggak sih kita tetap take care of ourselves gitu secara? Bisa dong. Bisa, gimana? Bisa, justru harus gitu kan ya. Karena kalau misalnya ketika kamu jalan-jalan, pasti otomatis kamu kan sudah pakai sunscreen tuh seharian. Yes. Dan pakai sunscreen itu kan nggak cuma sehari, itu nggak cuma sekali doang dalam sehari. Kamu tumpuk-tumpuk gitu kan. Terus habis itu kamu keringetan karena lagi jalan-jalan, otomatis pasti ada aktivitas fisik, keringetan, terus kena debu. Ya otomatis kamu harus take care your skin gitu kan, supaya jangan sampai ketika pulang jalan-jalan sudah sampai rumah Malah jerawatan gitu kan. Aduh, pulang bawa oleh-oleh gitu kan ya. Jadi kalau bisa jangan gitu kan. Terus gimana kalau misalnya akses terhadap air bersihnya tuh susah gitu pas lagi jalan-jalan? Kalau bisa sih mendingan pakai air minum. Air gitu. minum. Air mineral yang ada apa aja sih gitu kan. Pasti namanya kita pergi jalan-jalan nggak mungkin dong kita nggak bawa minum sama sekali. Pasti minimal bawa air mineral lah ya, 1 botol, 2 botol, atau bahkan mungkin ada yang bawanya 1 galon gitu kan. Sedangkan buat cuci muka sih sebenarnya air segini tuh lebih daripada cukup.
Lebih daripada cukup. gitu ya. Oke. Sebenarnya cukup gitu lah ya, karena nggak sampai yang heboh diguyur gitu, nggak kok gitu, bisa dihemat-hemat cukup. Oke. Sedangkan kalau yang aku tahu exfoliating itu harusnya pakai air hangat. Terus kalau misalnya cuma pakai air mineral ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa gitu, karena kalau memang pakai air hangat lebih bagus. Jadi ketika kamu pakai air hangat, otomatis itu akan membantu membuka pori-pori. Jadi otomatis si kotoran-kotoran yang numpuk di pori-pori itu lebih keangkat dong gitu kan. Tapi kan namanya kita lagi alam, ya sudah dong, kita enjoy liburan tanpa harus menyusahkan diri sendiri, tapi tetap mempercantik diri sendiri gitu loh. Oke. Enak ya kalau ngobrol sama skin expert nih. Terus tambahan, aku lupa bilang gitu kan ya, ini sebenarnya exfoliating ini lebih enak dilakukannya malam hari. Malam gitu. hari karena Kalau misalnya malam kan biasanya pada saat kita tidur malam itu tuh sel-sel kulit kita, bukan cuma sel-sel kulit sih, seluruh sel-sel di tubuh kita itu melakukan proses perbaikan gitu kan, termasuk sel-sel kulit. Jadi ketika kamu tidur terus kamu sudah membersihkan kondisi kulit, terus habis itu kamu kasih krim-krim malam yang tentunya banyak nutrisi, itu akan mempersiapkan si kulit untuk melakukan proses regenerasinya secara sempurna. Oke. Gitu. Jadi kita mempersiapkan kondisi kulit separipurna mungkin. Gitu. Tapi kalau misalnya waktunya ternyata bisanya di pagi atau siang hari, efeknya apa? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi tetap harus pakai sunscreen ya, gitu kan? Karena kita cuma takutnya pada beberapa kulit yang mungkin saja sensitif, itu mungkin aja jadinya kulitnya akan kemerahan. Oh, I see. Gitu. Jadi untuk meminimalisir itu terjadi ya. Nah, sekarang kalau ngomongin soal gentle exfoliation scrubnya Jafra, ini kira-kira menurut dokter kandungannya gimana nih, Dok? Biasanya sih kalau misalnya kita ngelihat satu kemasan packaging gitu ya, selain melihat warnanya, bentuk packing dan segala macamnya, kita harus ngelihat mereknya, brandnya segala macam gitu kan. Kemudian ada kandungannya, kemudian harus ada BPOM, kemudian harus pada beberapa case memang harus ada tambahan halal MUI gitu kan. Kemudian pada kandungannya itu biasanya kan kandungan akan ada banyak sekali. Itu yang perlu kamu perhatikan, biasanya 5-10 kandungan pertama gitu kan. Karena itu biasanya topnya mereka yang paling banyak, paling besar persentasenya. Semakin ke bawah biasanya persentasenya akan semakin kecil. Semakin kecil. Gitu ya. Pada beberapa literatur itu dibilang setelah ingredients yang ke-6 itu biasanya kandungannya itu kurang dari 1%. Jadi sebenarnya tidak memberikan efek apapun juga, tapi itu hanya penambah. Tujuannya adalah mungkin untuk pada beberapa produk mungkin sebagai pewangi, mungkin sebagai pengikat gitu kan, supaya jangan sampai produknya itu ketika dipakai, ada beberapa produk yang ketika dipakai pernah nggak sih kayak ngegumpel-gumpel kayak nggak bisa menyatu gitu kan ya. Nah itu ada kita mesti tambah-tambahin gitu loh, tujuannya untuk mengikat. Ada yang juga tujuannya untuk memberikan warna gitu loh. Jadi memang beda-beda gitu, tapi itu biasanya kandungannya kecil banget, jadi tidak memberikan efek yang terlalu berarti. I see. Gitu. Oke. Kalau dilihat di sini di top 5 ingredients-nya, Jafranya itu yang paling top 5, otomatis pada skincare itu biasanya adalah water atau aqua. Ya. Kemudian ada glycerin stearat. Glycerin stearat ini penyatu, pengikat. Ya. Kemudian ada PEC 100 stearat, ini juga sebagai pengikat. Kemudian Helianthus annus atau hybrid sunflower oil. Nah ini kalau menurut aku ini yang bikin kandungan pada Jafra itu ketika dipakai, biasanya exfoliant itu ketika dipakai itu bikin kulit jadi rasanya kering. Tapi ketika si Jafra exfoliating scrub ini dipakai, itu tuh sensasinya malah justru lembab kulit itu. Ketika kita selesai jadi kelihatannya lembab, kenyal gitu, jadi enak dipakainya gitu kan. Kemudian silika itu tuh nanti yang jadi bulir-bulirnya. Ya. Enaknya ini adalah dia punya silika itu bulir-bulirnya itu halus. Jadi nggak dipakai di kulit itu nggak menyakitkan, tapi juga nggak terlalu halus yang sampai kita nggak berasa efek apa-apa, tapi juga nggak terlalu kasar yang justru malah menyakiti kulit kita. Jadi menurut aku si Jafra ini pas banget ya gitu kan. Kemudian ada glycerin stearat lagi, sama dia penyatu juga gitu kan. Kemudian yang dibawanya ya sudah lebih dari 5 gitu, jadi nggak terlalu berarti banget. Kemudian memang sih dia banyak tambahan-tambahan lainnya, contohnya kayak jojoba seed oil gitu kan. Itu juga tujuannya sebagai pelembab, tapi juga sebagai antioksidan. Antioksidan. Jadi otomatis pasti anti aging. Cewek-cewek mana sih yang nggak mau anti aging sekarang kan? Gitu. Ya. Aku nggak terlalu belum. Terus dia ada honey. Memang ada madu. Ada madunya. Gitu kan. Memang keunggulannya si Jafra ini madu kan ya dia ya. Iya betul. Gitu Royal ya. jelly. Jadi memang tujuannya si royal jelly itu melembabkan, antioksidan iya, anti aging iya, mencerahkan iya. Jadi all in all ya, semua cewek pasti suka. Jangankan cewek, cowok juga sekarang mulai trennya mulai suka. Betul. Gitu. Oke, enak banget ya kalau ada skin expert di timnya kita.
Nah, ini kalau kita bahas doang mungkin kamu kurang ngerti atau kurang paham melihat teksturnya seperti apa. Mungkin boleh dicontohkan, Dok, cara pemakaiannya? Kita coba dulu ya. Oke. Pertama-tama itu biasanya kulit muka itu dibersihkan dulu. Kamu boleh bersihin pakai sabun muka, boleh gitu kan. Mau dicontohin juga pakai sabun mukanya dia, atau kita langsung aja ya? Langsung boleh. Oke ya, gitu kan ya. Jadi biasanya kulit mukanya itu udah kita bersihin, kemudian kita basahin ya. Kita basahin tangan dan kita basahin muka. Dan jangan lupa basahin leher. Leher gitu ya. juga penting. Ini bagian leher ini cewek sering kelupaan. Dipikir yang namanya skincare itu cukup daerah muka. Padahal bagian leher ini justru penting banget gitu kan. Karena biasanya bagian leher sampai sini itu masih kelihatan ketika kamu pakai baju. Kecuali mohon maaf kalau misalnya muslim gitu kan, otomatis nggak masalah gitu. Tapi tetap aja bagian leher ini kamu penting banget walaupun kamu ketutupan. Kenapa? Karena justru biasanya tanda-tanda penuaan itu paling cepat muncul itu di daerah leher. Oh, I see. Ya, jadi aging di sini nih. Yang mulai jangan keriput, di-skip ya. garisan leher gitu ya. Jadi jangan skip gitu, jangan skip bagian leher. Kemudian kamu Ini masih baru, silakan oke. dibuka dulu, Dok. Memastikan higienis. Padahal aku punya di rumah yang udah ini sih. Aku plastiknya nyangkut. Gimana? Di-cut dulu? Oke, sudah. Oh, sudah. Jadi sorry, kita basahin lagi dikit ya. Kita pakai di jari, kurang lebih nggak usah terlalu banyak. Kurang lebih segini. Ya. Kemudian kita ratakan ke ketiga jari ini, terus habis itu kita pakai. Urutannya nggak ada urutan sih, Dew. Maksudnya nggak ada urutan harus dari bawah dulu nggak sih, Dok, gitu kan? Harus baru misalnya dari rahang dulu nih, gitu kan? Baru habis itu naik ke hidung, naik ke pipi, habis itu diputerin ke daerah mata, habis itu baru naik ke jidat, gitu kan? Nggak ada urutannya gitu ya. Sebenarnya jadi suka-suka kamu aja, tapi kamu harus make sure semua bagian itu kena. Biasanya yang sering kelupaan sama pasien itu adalah daerah bawah mata sini. Oh, bawah mata boleh? Bawah mata boleh, tapi kamu paling pakainya jari yang ini aja nih, jari yang keempat ya, jari manis. Jari manis. Jadi pelan-pelan aja, gitu ya. Kalau daerah hidung biasanya suka agak saya tambahin tekanannya, tapi tetap gentle. Jadi pijitannya itu harus gentle. Ya, kenapa? Karena daerah hidung sini pasti biasanya paling banyak komedo numpuk. Betul gitu ya. banget, Dok. Kemudian daerah sini juga biasanya paling banyak komedo numpuk. Jadi tekanannya boleh agak ditambahkan, tapi tetap pelan-pelan gitu ya. Lembut-lembut aja. Boleh mau gerakannya melingkar boleh. Oke. Jadi kalau aku mau mulai dari hidung dulu karena ngerasa sering gatal di hidung tuh boleh ya? Boleh. Oke. Gitu ya. Kalau di bagian jidat tuh aku agak kayak disulam sih biasanya, karena untuk memastikan semua bagian kena. Oh, I see. Kalau misalnya kita nggak rata gitu ya exfoliationnya, apa sih yang akan terjadi, Dok? Nggak masalah sih kalau cuma sekali mah. Oh, gitu ya. oke. Karena pasti lama-kelamaan kamu inget, oh iya ya kok bagian sini kayak masih agak kasar ya gitu ya, lama-kelamaan kamu inget. Kalau bagian leher biasanya aku gerakannya ke atas gini. Oke, gerakannya ke atas. Ya. Oke. Terus yang paling aku lupa tadi, aku mau bilang ini yang paling sering kelupaan sini nih, bagian belakang sini. Sini. Oke. Karena orang biasanya cuma fokusnya di depan sini gitu kan, tengah, depan gitu. Terus dia lupa bagian sininya. Gitu ya, bagian bawah rahangnya sini juga orang sering kelupaan. Makanya biasanya sering muncul jerawatan daerah sini sama bagian bawah. Oke. Gitu. Kemudian kita basuh ya. Sudah selesai. Selesai. Berarti cuma habis setengah botol nih mineralnya. Cukup banget kan gitu. Tapi kalau misalnya memang yang harus hemat-hemat air, kamu mau pakai air dari alam dulu nggak apa-apa. Gitu ya. Air dari alam sedapatnya kamu boleh, tapi terakhirnya itu saran aku selalu biasanya adalah bilas pakai air Mineral. bilas Karena pakai air mineral sedikit. Karena air yang dari alam itu memang sih biasanya lebih jernih, lebih bersih gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu loh polusi yang ada sekarang kan. oh iya betul. Kita nggak tahu, mungkin
nih. Mungkin yang di ujung sana habis ada nyuci piring, gitu kan, malah kita kena air bekas sabun dong, gitu kan, kita nggak tahu tuh sudah tercemar apa aja, gitu ya. Jadi make sure aja terakhir bilas aja pakai air ini. Saya cuci muka aja dari awal aja cuma habis segini. Jadi kalau kamu cuma bilasan paling cuma habisnya sepertiga, gitu kan. Nggak mungkin juga kayaknya jalan-jalan cuma bawa 1 botol. Iya, Gitu betul. kan, kalau nginep kan biasanya pasti bawa lebih dari 2. Gitu. Jadi lebih more than enough 1 botol itu. More than enough. Oke dok, thank you banget. Tuh, jadi walaupun kita jalan-jalan, tetap bisa skincarean ya, tidak ada alasan. Dan kalau kamu juga mau tahu lebih lanjut, mau tanya-tanya lebih banyak, kamu bisa join juga di tim kita karena sudah ada skin expertnya. Oke, so itu dulu untuk episode pertama kita. Semoga membantu kamu. Ini adalah Dewi dan Dr. Mary, sampai ketemu